Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kodartrianto, NIM 9312027719. Kami dari kelompok 2 akan mereview makalah dari kelompok 7 tentang upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu upaya hukum. Upaya hukum secara ringkas atau secara sederhana adalah suatu usaha yang dilakukan berdasarkan hukum. Secara rincinya atau secara detailnya adalah upaya yang dilakukan oleh subjek hukum, baik personal maupun badan hukum, menurut undang-undang untuk melawan putusan hukum atau putusan dari peradilan. Hal ini terjadi biasanya adanya kurang puas dari kedua belah pihak yang bersengketa atau merasa ada yang tidak adil sehingga mengajukan upaya-upaya hukum. Nah, kita harus mengetahui apa itu upaya-upaya hukum. Yang pertama yakni upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ini yang pertama adalah melakukan kasasi. Setelah dilakukan putusan, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa melakukan kasasi kepada pengadilan negeri, pengadilan agama, karena ini merupakan hal dari ekonomi syariah. Kemudian bila hal ini tidak menemui jalan atau kasasinya ditolak, mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Biasanya dalam hal ini akan kemudian diteliti kembali masalahnya oleh Mahkamah Agung. Bisa terjadi adanya perubahan putusan atau putusannya tetap. Bila masih tetap, ada upaya bentuk yang selanjutnya yakni upaya hukum luar biasa. Yakni setelah diputuskan setelah mengajukan banding atau kasasi, selanjutnya mengajukan peninjauan kembali. Kasus yang sudah ditutup dilakukan peninjauan kembali atau dibuka kembali kasusnya. Karena salah satu dari pihak ada yang merasa kurang pas atau tidak mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya yakni kita mengetahui apa itu eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Yang tadi adalah bentuk-bentuknya, yakni sekarang bagaimana eksekusi putusan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari eksekusi. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan. Berarti salah satu dari pihak yang bersengketa tersebut ada salah satu yang dimenangkan. Nah, ini guna untuk mendapatkan haknya dengan bantuan hukum, baik khusus maupun umum. Kalau umum ya seperti kepolisian, kalau khusus biasanya ditunjuk langsung oleh hakim. Selanjutnya guna untuk memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusannya. Nah, karena ada salah satu pihak yang dimenangkan, maka pihak yang kalah harus menyerahkan hak-hak yang dimenangkan oleh pihak yang menang. Dalam hal ini harus mempertimbangkan asas-asas eksekusi. Tidak boleh seenaknya, yakni melakukan asas-asasnya, melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap sesudah
upaya-upaya bandingnya atau kasasi atau peninjauan kembalinya sudah selesai maka dilakukan. Selanjutnya pelaksanaan putusan terlebih dahulu harus diputuskan terlebih dahulu, tidak boleh menyita dulu. Melaksanakan dengan perdamaian. Juga putusan tidak dijalankan secara sukarela tapi terpaksa karena pihak yang menang harus mendapatkan hak-haknya. Pihak yang kalah harus menyerahkan hak-hak dari pihak yang dimenangkan.